Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Mega Sylvia Hasti Arafani dengan NIM 20602 110 110. Di sini saya akan memaparkan PPT saya mengenai konsep hibah dan di situ juga ada tentang mahar, tentang walimatul ursyi, hak kewajiban suami istri dan KHI atau bisa kita sebut dengan uh, kompilasi hukum Islam. Oke, jadi di sini kan saya akan membahas tentang konsep hibah. Di mana konsep hibah ini kita juga harus mengetahui tentang mahar. Mahar itu ada berapa jenis sih? Dan apa sih yang dimaksud tentang walimatul ursyi dan bagaimana hukumnya atau bagaimana tentang hikmah adanya pelaksanaan walimatul ursyi dan saya juga akan membahas tentang hak kewajiban suami istri dan yang terakhir adalah KHI atau kompilasi hukum Islam. Oke, memasuki latar belakang. Latar belakang untuk hibah adalah perkawinan atau pernikahan atau yang kita sebut sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan telah terdapat sejak insan pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Dan ikatan pernikahan tidak hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikatkan suatu perjanjian yang suci atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini biasanya kita sebut dengan komitmen antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya suatu pernikahan itu bukan suatu hal yang diremehkan atau yang bisa kita permainkan gitu ya. Tapi sebuah komitmen yang benar-benar harus dijaga karena Allah sangat membenci tentang adanya suatu perceraian. Next. Oke, yang kita bahas pertama adalah konsep hibah, yang kedua adalah kedudukan dan jenis mahar, yang ketiga kedudukan dan hikmah walimatul ursyi, yang keempat hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir adalah kompilasi hukum Islam. Untuk yang pertama adalah konsep hibah. Pengertian hibah menurut bahasa merupakan meminang atau bisa disebut dengan melamar, yang berarti meminta wanita dijadikan istri. Hibah menurut istilah yaitu peminangan. Peminangan dapat diartikan seperti kegiatan atau upaya menuju pernikahan. Pengertian hibah menurut bahasa yaitu meminang atau melamar, yang berarti antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri, dan menurut istilah lain yaitu peminangan. Peminangan merupakan kegiatan dan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Dapat disimpulkan di sini bahwa hibah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau bisa disebut dengan permintaan untuk menikah. Peminangan atau menghibah merupakan tahap pertama sebelum terlaksananya perkawinan atau sebelum menjadi ikatan suami istri. Jadi hibah itu adalah kayak kegiatan atau upaya sebelum terjadinya pernikahan. Dan di sini bisa kita kenal seperti seorang dari pihak pria meminta seorang wanita yang dia inginkan untuk menjadi calon istrinya. Jadi hibah itu adalah suatu awal permulaan sebelum terjadinya ikatan pernikahan atau ikatan suami istri. Dan di dalam hibah itu terdapat juga hak calon suami dalam penghitbahan, yaitu adalah dalam menghitbah atau meminang perempuan memiliki tata cara tersendiri yang sudah diatur dalam ilmu fikih, yaitu sebelum melakukan hidbah, calon suami berhak melihat istrinya. Dalam hal ini, seorang laki-laki yang akan melamar calon istrinya berhak melihat istrinya, dan dalam agama merupakan suatu anjuran untuk melihat perempuan terlebih dahulu gitu. Tujuan melihat calon istri yaitu agar bisa melihat sendiri, bukan dari perkataan orang lain. Jadi dalam penghitbahan seorang
calon suami itu memiliki hak untuk melihat terlebih dahulu calon istrinya gitu. Dan di sini tuh merupakan anjuran karena agar tidak dari perkataan orang lain, bukan dari kayak kata-kata orang lain yang A, I, U gitu, tapi tentang agar dia itu bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sih keadaan calon istrinya gitu. Next, tentang mahar. Oke, kita sekarang memasuki tentang mahar. Mahar secara etimologis berarti mahar. Secara istilah, mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istri sebagai wujud keikhlasan calon suami. Kedudukan dalam Islam disyariatkan dalam pembayaran mahar, yaitu hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia usulkan ketika pria itu ingin menjadi pendamping wanita tersebut. Dan sebagai pengakuan dari seorang pria atas kemanusiaan dan kehormatan wanita. Dalam ukuran dan jumlah mahar, dalam Islam tidak ditentukan dikarenakan adanya perbedaan luas sempitnya harta seseorang, kaya miskinnya seseorang, dan adanya adat dan istiadat masing-masing seorang yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, untuk bentuk, ukuran, dan jumlah mahar tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kembali ke adat istiadat masing-masing. Jadinya mahar itu adalah sebagai pemberian wajib, dan di sini tuh wajib tidak harus dilakukan oleh seorang calon suami ke calon istrinya untuk memberikan mahar, karena dalam memberikan mahar ini sebagai wujud keikhlasan calon suami, yaitu bisa juga kita sebut dengan tanggung jawab awal untuk menjadi suami. Dalam mahar tidak ditentukan adanya jumlah dan bentuk ukurannya, dikarenakan adanya perbedaan rezeki seseorang yang berbeda-beda gitu ya. Adanya kayak miskin seseorang, dan kembali lagi di Indonesia itu kan banyak banget untuk adat istiadat, bahkan bukan Indonesia aja, kita kan juga beda-beda di antara negara satu dengan negara lainnya. Jadinya untuk mahar itu tidak ditentukan untuk ukuran benda dan bentuknya. Jadinya sesuai dengan kemampuan suami, juga dengan usulan calon istri sebelum menikah itu kepada calon suaminya, dan adat istiadat masing-masing. Dan jenis mahar itu ada dua. Ada yang pertama adalah musamma, dan yang kedua adalah mitsil. Mahar musamma itu apa? Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan dengan jelas bentuk serta jumlahnya oleh pihak perempuannya, dan ditentukannya itu di dalam syahadat akad. Jadinya mahar musamma ini adalah mahar yang ditentukan oleh pihak perempuan terlebih dahulu gitu. Jadinya kayak misalnya perempuannya minta maharnya seperangkat alat sholat atau 100.000 atau berapa, itu adalah mahar musamma. Jadi mahar musamma adalah mahar yang ditetapkan dengan jelas bentuk serta jumlahnya oleh pihak perempuan. Dan yang kedua adalah mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang disesuaikan menurut jumlah dan bentuk. Jumlah dan bentuk ini yang umum diterima keluarga pihak istri, karena pihak dari istri belum menentukan sebelumnya. Jadi untuk mahar mitsil ini tidak ditentukan oleh perempuan. Jadi perempuan itu hanya bilang pada umumnya itu bilangnya ya udah sesuai dengan kemampuannya suami. Dan untuk suami itu biasanya juga melihat secara umum berapa sih umumnya mahar ini diberikan kepada seorang perempuan. Itu adalah pengertian dari mahar mitsil. Dan mahar musamma itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Mahar musamma muajjal dan mahar musamma ghairu muajjal. Untuk pengertiannya sendiri, mahar musamma muajjal adalah mahar musamma muajjal, yaitu mahar yang langsung diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Jadi secara langsung gitu, pas untuk akad langsung diberikan. Dan untuk mahar musamma ghairu muajjal itu mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi pembayarannya ditangguhkan. Dan itu boleh dalam Islam, tapi itu kembali lagi ke istrinya. Calon istrinya ini mau apa enggak gitu. Kalau mau berarti ya nggak apa-apa untuk pembayarannya itu ditangguhkan gitu.
Selanjutnya, kedudukan dan hikmah adanya pelaksanaan walimatul ursyi. Walimatul ursyi yaitu untuk pengertiannya yaitu adalah mata rantau dalam pernikahan atau juga disebut salah satu bagian dalam pernikahan. Walimah berasal dari kata al-walamu yang secara etimologi berarti berkumpul dan secara syar'i berarti sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan sesuatu, sedangkan ursyi atau al-ursyi artinya pesta perkawinan. Atau secara singkatnya, jika dilihat dari acara walimah pada zaman modern ini, ialah berkumpul dengan mengadakan suatu pengajian dan hidangan. Jadinya di sini itu adalah mata rantau. Jadinya mata rantau dalam pernikahan dan atau juga disebut salah satu bagian dari pernikahan. Jadi dalam pernikahan ini pasti ada pelaksanaan tentang walimatul ursyi. Dan di dalam walimatul ursyi itu kita mengadakan suatu pengajian dan ada hidangan untuk tamu-tamu dalam acara walimatul ursyi ini. Dan adapun pendapat tentang penghadiri walimatul ursyi, menurut ulama Hanafiyah, walimah ursyi ini hukumnya sunnah, jadi ada toleransi untuk tidak menghadirinya. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama menyatakan bahwa walimah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu merupakan jadi kalau udah ada orang yang mewakili, kita boleh tidak hadir itu. Menurut ulama Hanafiyah, walimah ursyi ini hukumnya sunnah. Jadinya untuk sunnah ini maksudnya tuh kalau kita misal ada kesibukan, jadinya untuk melaksanakannya itu masih ada toleransi gitu. Dan untuk hikmah tersendiri mengenai walimatul ursyi, adapun hikmah dalam pelaksanaan walimatul ursyi yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada suami dari kedua orang tuanya sebagai tanda resmi adanya akad nikah dan sebagai tanda memulainya kehidupan yang baru yaitu kehidupan rumah tangga atau bersuami istri. Jadinya di sini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada suami dari kedua orang istrinya sebagai tanda resmi adanya akad nikah gitu. Intinya rasa syukur gitu ya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa hak dan kewajiban dari suami dan istri, seperti kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan agama, bukan agama aja sih, pendidikan tentang ya agama ya, bukan non agama atau umum, mempergaul istri dengan baik dan perlakuan adil tentunya. Tanggung jawab suami yaitu adalah nafkah baik. Jadinya dalam tanggung jawab suami ini, suami mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan nafkah baik sandang maupun pangan. Setelah itu ada hak suami yang dimana itu adalah kewajiban seorang istri yaitu memenuhi ajakan suami dalam berhubungan, taat kepada suami, menjaga rumah dan kemaluan ketika ditinggal pergi. Ada pula hak bersama yang bisa didapatkan antara suami dan istri seperti perlakuan baik dan beradab, tidak mengutip pemberian atau kesalahan yang lalu, dan menjaga silaturahmi antara keluarga suami maupun istri. Next. Untuk hak kewajiban suami istri yaitu ada yang berupa materi dan ada juga yang berupa non materi. Untuk hak dan kewajiban suami istri yang berupa materi, yang pertama adalah mahar. Untuk mengangkat harga dan martabat perempuan, maka harus adanya pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Dikarenakan pada zaman dahulu perempuan tidak mempunyai hak, tetapi hanyalah kewajiban aja kepada suaminya. Jadi tidak ada hak, hanyalah kewajiban saja. Maka daripada itu dalam Islam, untuk menjunjung harkat dan martabat perempuan, diwajibkan calon suami untuk memberikan mahar dalam pernikahan sebagai hak pertama yang diterima oleh pihak perempuan. Jadi di sini adalah mahar merupakan hak pertama yang harus diberikan kepada calon istri dari calon suami tersebut. Dan di sini hak berarti merupakan kewajiban dan di situ harus dilaksanakan.
Dan yang kedua adalah nafkah. Nafkah yaitu penyediaan kebutuhan untuk istri yang merupakan kewajiban seorang suami. Penyediaan kebutuhan istri ini meliputi kebutuhan dalam papan, sandang pangan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga tentang kewajiban dan hak suami istri yang berupa non-materi. Kewajiban suami terhadap istri yaitu adalah nafkah batin, menjaga istri dan mencampuri istri. Jadi di sini ada kewajiban suami dan di sini juga ada tentang hak istri yang harus diterima dari suaminya. Yang pertama adalah nafkah batin. Nafkah batin itu adalah kewajiban suami yaitu mempergauli istri dengan baik serta memuliakan istri dan menyediakan apa saja yang dapat membuat istri bahagia, seperti bersabar kepada istri dan memperhatikan keadaan istri apabila ada yang tidak berkenan di hati istri. Dan yang menjaga istri itu adalah suami wajib untuk menjaga istrinya, menjaga harkat dan martabat istri pada kehinaan, seperti mengajari istri untuk selalu berkata sopan santun, dan ini adalah sebuah kecemburuan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, mencampuri istri. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang suami hendaknya untuk selalu berusaha bermalam di dekat istrinya dan memandangi wajah istrinya. Untuk kewajiban istri terhadap suami, dan di sini juga ada sangkut pautnya tentang hak suami yang diterima ya dari istrinya, yaitu taat dan patuh terhadap suami. Seorang istri mempunyai kewajiban untuk patuh dan tidak durhaka kepada suaminya, karena hal tersebut dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi istri. Yang B, memelihara kehormatan dan harta suami, yaitu adalah untuk menjaga kehormatan suami, istri tidak boleh untuk memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa seizin dari suaminya. Dan istri wajib juga dalam menjaga harta suami ketika suami sedang kerja atau di luar rumah. Dan yang C adalah berhias untuk suami. Istri memiliki kewajiban untuk berhias di hadapan suaminya, karena hal tersebut dapat membuat suami lebih senang dan bisa menambah kecintaan suami terhadap istrinya. Dan berhias di hadapan suami merupakan hak yang berhak didapatkan oleh suami itu. Next. Dan di sini saya akan memaparkan tentang hak suami istri, di mana hak ini bisa didapatkan oleh suami istri gitu. Jadi di sini yang pertama adalah A, baik dalam berhubungan. Baik dalam berhubungan, di sini jelaskan bahwa dalam hubungan suami istri diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga hubungan baik antara suami dan istri, serta mendorong keduanya untuk selalu menyucikan jiwa dan raganya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B adalah adanya kehalalan untuk berhubungan atau melakukan hubungan suami istri dan saling menikmati satu sama lain. Dan yang C, tetapnya pewarisan antara suami istri setelah akad terlaksana. Di sini bisa dijelaskan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah, maka harta waris dari masing-masing keduanya menjadi hak masing-masing. Dan apabila ada yang meninggal, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan adanya pencampuran dalam pewarisan harta maupun adanya hutang yang ditinggal mati. Dan yang D, tetapnya nasab dari anak suami yang sah. Di sini juga dapat dijelaskan apabila suami istri bercerai, maka nasab anak dari ayah akan tetap milik ayah kandungnya, bukan nasab dari ayah lanjutannya. Jadi meskipun anak itu lahir dan orang tuanya bercerai, anak itu akan nasabnya ikut ayah dari anak itu sendiri, meskipun si ibu ini sudah memiliki ayah lanjutan, tetapi untuk nasab tetap mengikuti ayah kandungnya tersebut, bukan ayah lanjutannya. Dan kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu adalah
KHI, maaf maksud saya di sini adalah KHI atau kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam adalah yang pertama adalah khitbah dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau juga dapat dilakukan kepada seorang perempuan yang sudah menjanda dengan ketentuan atau persyaratan sudah habis masa iddah perempuan tersebut. Jika masa iddah seorang perempuan itu masih berlangsung, maka hukumnya haram seorang laki-laki untuk meminangnya. Jadi, untuk khitbah ini bisa dilakukan untuk seorang yang perawan atau seseorang yang sudah menjanda. Dan dalam seseorang menjanda ini terdapat ketentuan di mana harus udah habis masa iddahnya. Jika masa iddah masih berlangsung dan ada seseorang yang menghitbah, maka hukumnya haram dalam penghitbahan tersebut. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang akan meminang dilarang untuk meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain dengan ketentuan belum putusnya atau dalam kurung belum ada keputusan atau belum adanya penolakan dari pihak wanita. Jadi di sini bisa kita simpulkan yaitu seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan itu harus bahasa kasarnya tuh nggak boleh ada yang menghitbah. Jika ada laki-laki lain yang menghitbah dan ada pria lagi yang datang untuk menghitbah, maka itu hukumnya tuh haram. Harusnya ditunggu dulu untuk khitbah dari seorang laki-laki pertama ini. Maksudnya itu adalah ketentuan putus atau enggaknya adanya keputusan diterima atau tidak diterima dari pria wanita ini, diterima atau adanya penolakan. Jika ditolak, maka untuk pria selanjutnya ini boleh hukumnya untuk menghitbah perempuan. Dan yang ketiga adanya putusnya pinangan dari pihak laki-laki dikarenakan adanya putusnya hubungan pinangan atau dilakukan secara diam-diam, laki-laki yang meminang dan menjauhi atau meninggalkan wanita yang akan dipinangnya. Itu adalah pasal 13 kompilasi hukum Islam. Jadi sekarang kita akan memasuki tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tentang khitbah, tentang mahar, tentang walimatul ursyi, tentang kompilasi hukum Islam, yaitu tentang khitbah menurut bahasa, yaitu meminang atau melamar yang artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istrinya. Khitbah menurut istilah yaitu diartikan adalah peminangan. Peminangan ini apa? Peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Dan di sini disebutkan bahwa khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan atau menkhitbah merupakan tahap pertama, tahap awal sebelum dilakukannya perkawinan. Dan untuk jenis mahar itu dibagi menjadi dua, yaitu mahar musama dan mahar mitsil. Mahar musama merupakan mahar yang telah ditetapkan dengan jelas dan bentuk serta jumlahnya. Jadi di sini seperti yang kita bahas tadi, mahar musama adalah mahar yang ditentukan oleh pihak wanita dengan jelas bentuk dan ukuran mahar itu dalam syahadat akad. Jenis mahar ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahar musama muajjal. Mahar musama muajjal yaitu mahar yang langsung diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam akad itu. Mahar kedua adalah mahar musama ghairu muajjal, yakni mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi pembayarannya itu ditangguhkan, tidak secara langsung diberikan dalam akad. Dalam ketentuan mahar musama muajjal itu kembali lagi kepada perempuan, kepada pihak perempuan itu, dia mau menerima mahar pembayarannya itu ditangguhkan atau enggak. Jika pihak dari wanita itu ikhlas untuk pembayaran ditangguhkan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan yang selanjutnya adalah mahar mitsil. Mahar mitsil merupakan mahar yang disesuaikan menurut jumlah dan bentuknya. Jumlah dan bentuk ini yang biasa diterima keluarga pihak istri. Jadi secara umum aja untuk memberikan mahar itu biasa di Indonesia tuh berapa gitu. Karena pihak dari istri belum menentukan sebelumnya.
Dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa hak dan kewajiban dari suami dan istri, seperti kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, mempergauli istri dengan baik dan perlakuan adil, dan tentunya tanggung jawab suami adalah nafkah baik maupun sandang, pangan, maupun papan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di akhir pembicaraan, yaitu untuk sedikit quotes, yaitu suami istri itu adalah saling melengkapi. Gimana sih saling melengkapi itu? Saling melengkapi adalah laki-laki memimpikan wanita yang sempurna, dan wanita pun memimpikan laki-laki yang sempurna. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka untuk saling melengkapi kekurangan pasangannya. Jadi di sini itu kita sebagai manusia ya wajar ya kalau ingin calon kita tuh sempurna, gak maunya gini gitu. Tapi kita sering lupa bahwa kita sebagai pasangan adalah tujuannya adalah saling melengkapi pasangan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.